Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali pada video ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, jika sebelumnya kita telah membuat navbar dengan menggunakan tag UL, nah ada satu hal lagi yang penting untuk kita ketahui, yaitu penerapan dari semantik HTML. Jadi semantik HTML ini dia adalah metode di mana kita bisa menghindari menggunakan div yang berlebihan atau div melulu. Nah, itu konsepnya kita bisa lihat di sini ya. Ketika sebuah website itu menggunakan metode non semantik atau bisa dikatakan tradisional, maka setiap bagiannya itu dibungkus oleh div ya. Sama dengan tadi, UL itu bisa dibungkus di dalam div. Nah, akan tetapi pada semantik HTML, setiap elemen-elemen itu kita bisa representasikan, terutama di HTML5 ya. Itu ada tag header, tag nav, dan seterusnya, dimana kita tidak perlu menggunakan div lagi. Jadi ketika kita menggunakan tag header, ketahuan bahwasanya ini adalah elemen header. Ketika kita menggunakan tag nav, maka ketahuan bahwa elemen tersebut adalah sebuah nav. Begitupun aside, main, artikel, figure, section, footer, dan seterusnya. Di sini kita akan mencoba menerapkan semua elemen yang ada pada atau tag pada semantik HTML ini. Kita kembali ke kode browser kita. Jadi, karena ini adalah sebuah navbar atau kita bisa katakan navigasi, maka kita bisa menggunakan tag nav. Nah, pembuka dan penutupnya langsung dibuat. Untuk penutupnya saya letakkan di bawah. Agar kodenya rapi, saya tekan alternatif Shift F. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan atau kita telah membuat sebuah elemen navigasi dengan menggunakan semantik HTML. Sekarang saya ke style. Nah, untuk background color ini saya tidak akan pasang di kelas navbar, akan tetapi saya akan langsung pasang di tagnya. Nah, jadi di sini saya tambahkan tag nav, buka kurung kurawal, langsung kita tulis background color. Misalnya kita langsung pasang dengan warna yang sama dengan yang tadi, yaitu brown. Hasilnya sama. Ada tapi kelebihannya di sini kita menerapkan semantik HTML. Nah, berikutnya nav-nya telah kita buat. Nah, di atas nav misalnya kita akan membuat sebuah hero section ya. Atau di sini kita akan menggunakan tag header yang isinya nanti menginformasikan seputar gambaran umum seputar website kita. Jadi di atas nav ini saya enter saja supaya ketahuan, atau kalau kita sementara belajar ini kita bisa komentari ya. Saya tekan kontrol garis miring dan memberikan komentar start navbar. Ini memberikan informasi, terutama kita yang sebentar belajar, bahwa bagian ini adalah sebuah navbar. Saya buat komentar lagi, and navbar. Nah, selanjutnya saya ingin membuat sebuah header ya, yang isinya nanti kelasnya adalah hero. Saya buat komentar dulu, start hero, dan penutupnya saya tulis start, bukan start ya, tapi end hero. Saya pasang di tengahnya, misalnya saya pasang tag header ya, tag header. Jadi ingat ya, beda header dengan head. Header isinya adalah sebuah informasi umum website kita. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Di sini saya akan memasang tag H1 ya, atau header ini di dalamnya ada sebuah pembungkus div. Di dalam div ini saya pasang sebuah tag H1 yang isinya adalah selamat datang, atau kita bisa pakai huruf besar atau terserah teman-teman. Di sini kita pasang misalnya selamat datang di
website saya atau di website Fajar. Nah, setelah itu di bagian bawah kita akan beri sebuah tag P yang isinya adalah semua berawal di sini. Oke. Nah, kita telah membuat sebuah hero atau sebuah tag header ya. Akan tetapi di sini kita belum melakukan styling apapun. Nah, atau di sini misalnya saya bisa menambahkan tag A, terus saya tulis hubungi saya. Ini nanti akan terhubung langsung dengan WhatsApp-nya misalnya. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi dulu. Kita akan membuat sebuah kelas yang namanya hero. Nah, namanya bisa apa saja, tapi kebanyakan dari programmer itu menggunakan kelas hero. Sekali lagi kita gunakan yang umum agar kita terbiasa ketika proyek ini dilanjutkan oleh orang lain itu mudah untuk membacanya. Nah, di dalam kelas hero kita akan membuat menghilangkan semua jarak ya di antara semua elemen atau semua tag. Marginnya kita jadikan 0. Setelah itu paddingnya kita juga jadikan 0. Oke, setelah itu kita save. Nah, selanjutnya saya akan hero ini dia belum berpengaruh ya. Kenapa? Karena kita belum pasang. Nah, misalnya kita pasang di kelas di header ya, di tag header hero. Kita save. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan memasang hero. Kita membuat lagi ya hero content. Nah, isinya adalah misalnya kita akan membuat paddingnya atau jarak ya, atas bawah kiri dan kanan. Di sini misalnya paddingnya adalah kita coba 20 pixel. Oke, agar terlihat perubahannya kita langsung pasang misalnya di div class hero content. Nah, bisa dilihat langsung ada perubahan ya. Atau misalnya kalau teman-teman butuh lebih besar, maka sini kita bisa pasang 30. Kan tetapi karena H1-nya kepanjangan, ini kita perlebar dulu. Oke. Misal saya pasang 50 ya. Saya pasang 50 pixel. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah background color-nya. Kita ubah background color. Misalnya background color-nya adalah blue violet. Misalnya backgroundnya adalah blue violet. Dan di sini kita bisa ubah color atau warna teksnya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalnya kita ingin semuanya rata, warnanya putih. Semua warnanya putih. Nah, selanjutnya kita membuat teks yang berada di tengah. Kita pilih teks align, setelah itu kita pilih center. Nah, sekarang dia sudah berada di tengah. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah misalnya kita akan mengedit teks tertentu ya yang ada di dalam kelas hero. Jadi seperti sebelumnya, setiap ada kelas hero
Apabila di dalam kelas hero ada tag P, maka kita modifikasi P-nya. Yang kita modifikasi adalah A1-nya dulu. Nah, apa yang akan kita lakukan? Pertama, misalnya kita hilangkan paddingnya, kita jadikan 0, terus marginnya juga kita jadikan 0. Nah, di sini teman-teman sekalian, itu tidak ada perubahan. Misalnya ini saya hapus. Jika tidak ada perubahan, maka kita perhatikan ya, sebenarnya margin di sini sudah ada. Nah, untuk margin 0 dan padding 0, di sini misalnya saya mau ini kita paksa diterapkan ya. Saya tambahkan tanda seru important. Yang di sini juga tanda seru important. Jadi, jika kita ingin mengedit tag H1, maka kita pilih H1. Nah, di sini akan tetapi yang saya ingin edit adalah tag A, maka saya pilih hero tag A. Misal teman-teman sekalian, saya akan memberikan background color ya pada tag H. Background color misalnya warna putih. Nah, langsung kelihatan. Misalnya saya akan jadikan dia sebuah tombol. Maka di sini saya bisa menambahkan misalnya kasih jarak ya. Saya kasih padding. Paddingnya misalnya 5 pixel. Nah, kalau kurang besar, kurang lebar, teman-teman bisa menambahkan angkanya seperti ini. Agar kelihatan lebih halus, yang ini saya bisa kasih border radius agar ujungnya tidak terlalu tumpul. Misalnya saya kasih 25% ya misalnya, atau misalnya kita pakai 5 pixel saja. Oke, hasilnya kelihatan. Atau misalnya ini terlalu lebar, saya bisa ubah ke 8. Setelah itu garis bawahnya kita hilangkan, kita pilih text decoration, terus kita pilih none. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau memberikan padding di kanan dan kirinya, nah itu teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Misalnya dari atas itu 8 pixel, terus di kiri misalnya kita pilih 2 kali lipatnya 16 pixel. Setelah itu di sini juga adalah 16 pixel. Kalau teman-teman ingin memberikan padding di kanan dan kirinya, di sini ada fitur padding left, berarti dia akan memberikan padding di sebelah kiri. Misalnya saya beri jarak 20 pixel. Kalau misalnya kurang jauh, teman-teman bisa tambahkan menjadi misalnya 25. Oke, nah untuk padding right-nya kita pilih 25 pixel juga. Nah, bisa dilihat tombol dia sekarang betul-betul berbentuk tombol ya. Jangan lupa di save. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau ingin diberi jarak di atas, nah kita bisa kasih margin top ya. Misalnya kita beri jarak 30 pixel, enter.
Nah, karena dia tidak berjarak, berarti karena ini adalah TK ya, berarti kita berikan jarak pada tag P-nya. Nah, sekarang kita beri hero P, tag P yang ini ya, semua berawal dari sini, itu kelasnya. Tag P-nya kita beri jarak ke atas dan ke bawah, margin bottom. Nah, ini dia, kita beri margin ke arah bawah, misalnya 30 px, supaya langsung kelihatan. Oke. Bisa dibedakan ya antara fungsi padding dan margin. Nah, demikian video kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya untuk menerapkan semantik HTML berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.